Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pada pagi ini akan terambil dari Lukas pasal yang ke-23 ayat 44 sampai 49 dengan judul perikop Yesus mati. Demikian firman Tuhan. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara yang terkasih, perikop yang baru saja kita baca ini menceritakan tentang kematian Yesus. Peristiwa kematiannya ini ditandai dengan 3 hal yang mengherankan banyak orang. Apa saja itu? Yang pertama adalah peristiwa alam. Penulis Injil Matius, Markus, dan Lukas setuju bahwa ada kegelapan yang terjadi di seluruh Mesir kira-kira jam 12 siang sampai jam 3 sore. Lukas sendiri tidak menjelaskan mengapa matahari tidak bersinar pada tengah hari tersebut. Tetapi beberapa penafsir mengatakan bahwa hal ini menandakan kesuraman yang terjadi pada saat Yesus meninggal, atau menandakan dosa umat manusia yang telah ditanggung oleh Yesus. Kemudian yang kedua adalah terbelahnya tabir bait suci. Tirai yang terbelah ini adalah tirai yang memisahkan antara ruang suci dan ruang maha kudus, tempat di mana Allah berdiam. Robekan tersebut disertai dengan suara yang mengejutkan para imam yang sedang berada di sana. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kejadian ini melambangkan tercabutnya dinding pemisah antara Allah dan manusia melalui kematian Yesus, sehingga kini kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah. Kemudian yang ketiga, perkataan terakhir Yesus. Biasanya seseorang yang disalibkan tidak akan sanggup lagi berbicara dengan suara keras. Mereka cenderung berbisik karena sudah kehabisan tenaga. Tetapi semua Injil sinoptik mengatakan bahwa Yesus berbicara dengan suara nyaring. Kata-kata Yesus berasal dari Mazmur 31 ayat 5 yang digunakan oleh orang-orang Yahudi sebagai doa malam. Yesus sengaja memakai kalimat itu untuk menunjukkan perannya sebagai perantara antara Allah dan manusia. Kini ia hendak menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah bagi manusia yang berdosa, sesuai dengan Yesaya 53 ayat 10, dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, 3 hal yang terjadi pada kematian Yesus semakin memperjelas siapakah Yesus sebenarnya. Itulah sebabnya kepala pasukan dalam ayat 47 berkata, "Sungguh orang ini adalah orang benar," yang berarti bahwa dalam diri Yesus tidak ada keberdosaan sama sekali. Dalam Markus 15 ayat 39, perkataan kepala pasukan itu berbunyi, "Sungguh orang ini adalah anak Allah." Saudara, melalui kematian Yesus di salib, kita belajar bahwa iman Kristen harus disertai dengan penghayatan akan kematiannya, sehingga kita akan melihat kuasa Yesus sebagai anak Allah. Kematian Kristus telah membebaskan umat manusia yang berdosa dari murka Allah dan mendamaikan manusia dengan Allah. Semua itu tidak akan tercapai jika Yesus tidak datang ke dalam dunia dan mati di kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita selalu menyadari anugerah terbesar yang diberikan oleh Yesus melalui kematiannya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Bagaimanakah saudara memahami dan memaknai kematian Yesus di kayu salib? Sudahkah saudara memaknainya dengan benar? Jika belum, maka mari berdoa dan meminta Allah untuk menyingkapkan makna kematiannya bagi kita, sehingga iman saudara
semakin dikuatkan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika Tuhan sudah menolong dan menyertai kami sepanjang malam, dan pagi hari ini kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat dan memulai kembali aktivitas kami. Tuhan, kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami renungkan bersama, yang kembali mengingatkan kepada kami bahwa kami telah menerima anugerah yang terbesar melalui kematian Yesus di kayu salib. Ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk kasih anugerah yang Tuhan limpahkan buat kami, sehingga kami dapat menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami selalu mengingat kebenaran firman-Mu ini, sehingga kehidupan kami selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.